Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel MS Creator, di mana channel ini akan membahas tentang rumus-rumus atau trik-trik yang ada pada Microsoft Office yang biasa digunakan sehari-hari, baik itu untuk kebutuhan perkantoran, bisnis, ataupun perkuliahan. Jadi untuk kalian semua yang baru bergabung, tolong support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta nyalakan juga untuk tombol loncengnya agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru atau trik-trik terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Oke, baiklah, langsung saja ke videonya. Check it out. Baik, pada video kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai rumus sum if, dan sum if s. Untuk sum sendiri itu penjumlahan seperti biasa ya, sudah cukup familiar lah untuk rumus sum ini. Kemudian ada sum if itu penjumlahan dengan kriteria tertentu. Kemudian ada sum if s itu penjumlahan dengan banyak kriteria ya, bisa jadi 2 atau 3 bahkan lebih kriterianya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya mempunyai data daftar barang yang terjual dalam kurun waktu 1 minggu ya. Di sini datanya saya dapat dari teman saya yang berjualan online gitu. Sebenarnya untuk datanya banyak, saya mengambil seperempat lah sebagai contoh gitu. Di sini ada tanggal, nama barang, harga, jumlah, nomor resi, dan total. Untuk pertama-tama kita akan mencari total terlebih dahulu. Totalnya itu dari harga dikalikan dengan jumlah barang yang terjual, okay? Sama dengan harga dikalikan, kali itu bintang ya, jumlah yang terjual. Oke, di sini kenapa tulisannya add harga dan add jumlah jual? Karena saya menggunakan format tabel. Jika tidak menggunakan format tabel, maka di sini akan tertulis D4 dikalikan E4. Karena untuk harga berada di kolom D baris keempat dan E ada di untuk jumlah harga ada di kolom E baris keempat gitu. Enter. Kemudian akan muncul harganya, tinggal klik 2 kali di titik ini atau bisa ditarik ke bawah. Oke, untuk totalnya sudah berhasil ya. Kemudian kita berlanjut ke rumus sum kita jadikan menjadi total pendapatan saja. Total pendapatan. Untuk total pendapatan kita menggunakan rumus sum seperti biasa ya. Untuk rumus sum itu cukup familiar, tinggal sama dengan sum, buka kurung, lalu kita blok semua data yang akan dijumlahkan, tutup kurung, kemudian enter. Oke, ketemu ya 1.570.000. Cukup gampang ya, karena memang sudah familiar untuk rumus sum ini. Kemudian untuk sum if itu tadi pengertiannya penjumlahan dengan kriteria tertentu ya. Jadi maksudnya itu penjumlahan salah satu barang ini. Contohnya kita kepengen tahu harga atau total pendapatan dari topi saja itu berapa. Itu kan di sini ada dari data itu untuk topi itu terjual di tanggal 2, 5, 3, dan 4 ya. Jadi nanti kita akan jumlahkan untuk pendapatan dari topi saja. Jadi untuk pertanyaannya berapa penjualan topi minggu ini.
Nah, di sini saya untuk topi saya bedakan sel. Nanti kita bahas ya untuk kenapa dibedakan sel. Oke. Di sini untuk kolom jawabnya di sini. Jadi untuk rumus SUMIF itu sama dengan SUMIF buka kurung. Nah, di sini meminta range ya. Range itu berarti ini apa, nama barangnya. Kita blok nama barangnya, kemudian koma. Mau koma ataupun titik koma tergantung dari Excel yang kalian pakai, begitu ya. Lalu di sini kemudian dia meminta kriteria. Kriteria berarti nama barangnya ya. Kita bisa klik di sini atau dituliskan nama barangnya ya, entah itu topi, kaos kaki ataupun kemeja. Saya menggunakan topi dulu dan koma, kemudian sum rank. Sum rank itu totalnya ya, total penjumlahan yang tadi. Lalu tutup kurung, enter. Hasilnya 75.000. Kita format dulu. Salah. Oke, harganya sudah ketemu ya, 75.000 untuk penjualan topi dalam 1 minggu. Oke, kita bahas kenapa ini beda sel ya. Karena saya akan menggunakan topi ini sebagai data validation agar nantinya bisa diganti nama barang tanpa harus merubah formulanya begitu. Caranya klik dulu di sel topi, lalu masuk ke data, cari data validation. Sebentar, data validation. Lalu yang ini any view kita ganti menjadi list, lalu klik panah kecil ini, lalu kita blok nama barangnya. Oke, lalu segitiga kecil ini klik lagi, kemudian oke. Nah, di sini muncul segitiga kecil lagi, kita bisa ganti di sini untuk nama barangnya, contoh kemeja. Nah, harganya langsung berubah kan, karena rumusnya juga berubah. Sepatu, batik. Oke. Kemudian jika ingin tahu ya, tahu berapa dua barang begitu, contohnya batik sama topi atau sepatu begitu, berapa sih jumlah batik dan kemeja yang terjual. Berarti di sini kita kasih pertanyaan, berapa jumlah dari dua barang. Kita tinggal copy aja yang ini. Nah, contoh kita batik sama kemeja tadi ya, kemeja. Kok malah nggak ada kemejanya? Oh, ada ke bawah ternyata. Oke, batik dan kemeja ini tinggal di sum aja yang ini, menggunakan seperti rumus yang tadi, sum dengan sum, buka kurung, blok aja kedua data ini, tutup kurung, enter. Nah, kita ketemukan untuk datanya. Jadi ini tuh jumlah dari keduanya begitu. Jadi kalau kepengen tahu nih berapa sih jumlah penjualan topi dan apa ya, topi dan sepatu lah ya, jangan kaos kaki dan sepatu lah. Ini kita ganti kaos kaki, nah yang bawah kita ganti sepatu. Nah, otomatis yang jumlah ini juga mengikuti ya. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi,
kepengen tahu dong untuk jumlah barangnya yang terjual, jadi bukan totalnya ya, tapi jumlah barangnya begitu, bukan total harganya. Berapa jumlah ransel yang terjual? Oke, nanti untuk ranselnya bisa kita validasi. Kita kasih kotak terlebih dahulu untuk jawabannya. Untuk rumusnya sama ya, sama dengan SUMIF, buka kurung, ranknya nama barang, blok, koma, kriteria ransel, koma. Lalu untuk tadi kan sum ranknya menggunakan total karena akan mencari harganya ya, jumlah total harganya. Untuk ini kan jumlah yang terjual barangnya ya, berarti untuk sum ranknya menggunakan jumlah barang ini. Lalu tutup kurung, enter. Kita cek ransel apakah betul yang terjual hanya 2. Ini ransel. Oke, selebihnya tidak ada ransel kembali ya, cuman ada ransel doang 2. Oke, kita validasi. Nah, ini validasi, sudah tervalidasi. Kita ganti topi. Untuk cara validasi seperti tadi ya, topi sama 5 1 2 3 4 5. Oke, betul. Lalu kalau untuk menambahkan keterangan seperti barang atau purchase di belakang angka bagaimana? Kita klik kanan lalu format cell, pada pilih custom, lalu pada general ini kita ganti 0 spasi petik, lalu kasih keterangan entah itu purchase, buah atau barang. Kita menggunakan purchase, lalu tutup petik. Oke. Nah, ada keterangannya ya, kita ganti coba. Kita ganti menjadi ransel tuh. Oke, berhasil ya. Oke, sekarang kita menuju ke SUMIFS. Untuk SUMIFS itu pengertiannya tadi menjumlahkan penjumlahan dengan banyak kriteria ya. Jadi bisa menggunakan kriteria lebih dari satu intinya. Bisa 2, 3 atau bahkan lebih. Kalau ini kan 2 nih. Jadi sama seperti ini hasilnya seharusnya begitu. Langsung saja untuk SUMIF sama dengan sum, buka kurung, SUMIFS, buka kurung, sum rank. Kita iya, kalau untuk SUMIF itu kebalikannya SUMIFS itu kebalikannya dari SUMIF ya. Kalau untuk SUMIF itu tadi yang diminta di awal itu ranknya gitu, ranknya. Kalau untuk SUMIFS yang pertama diminta itu sum rank. Oke, untuk sum ranknya kita menggunakan ini seperti tadi. Lalu kriteria rank itu berarti kita menggunakan nama ya. Iya, menggunakan nama, koma, nama barangnya, koma, lalu kurung kurawal, petik, lalu tuliskan nama barangnya seperti topi, petik, koma, kemeja, petik. Ini kurang petik di depan. Kurung kurawal,
kurung lagi. Hasilnya 45. Coba kita cek terlebih dahulu sebentar. Tadi di sini nama barangnya topi dan kemeja. Di sini kita ganti topi dan kemeja. Oke, hasilnya sama ya, 45 ya. Nah, ini bisa ditambahkan dengan barang yang lain ya. Kita tambahkan menjadi 3 kriteria. Kita tambahkan batik buah. Oke, untuk hasilnya otomatis bertambah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan mengenai sum if dan sum if s. Apabila kalian kurang memahami untuk videonya, coba diputar kembali untuk videonya gitu ya. Bila ada kesalahan bahasa atau perkataan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Oke, sampai berjumpa di video berikutnya. See you.